Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 22 Maret 2023, Pekan Prapaskah keempat. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 49 ayat 8 sampai 15 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Bacaan pertama hari ini mengungkapkan Allah yang maha baik, Allah yang memelihara dan menjaga bangsa Israel, Allah yang menuntun mereka dalam perjalanan dan membuat bangsa Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Allah yang mengutus orang Israel sebagai bangsa yang akan mewartakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Keselamatan yang mereka terima dari Allah. Namun di sisi lain, bangsa Israel sendiri merasa bahwa mereka kurang diperhatikan oleh Allah. Mereka terkadang menyangkal kalau Allah itu mendampingi dan menyertai mereka. Itu jelas terungkap dalam bacaan pertama hari ini ketika mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ada rasa seperti itu. Walaupun Tuhan sudah menegaskan bahwa Dia tetap mendampingi dan menyertai mereka. Bahkan Allah mengungkapkan dirinya atau mengibaratkan dirinya sebagai seorang ibu yang tidak pernah melupakan anaknya. Kalaupun ada ibu yang melupakan anaknya, Allah tidak pernah melupakan mereka. Tapi sayang, Allah yang demikian dekat dengan mereka, yang mendamping dan menyertai mereka, seringkali tidak dipahami. Dan karena itu mereka merasa sebagai sebuah bangsa sering ditinggalkan dan dilupakan oleh Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah yang kita imani, Allah yang adalah Allah bangsa Israel, juga menjadi Allah kita yang saat ini kita imani, saya dan Anda. Allah yang sama itu tidak pernah berubah. Ketika dulu Dia mendampingi bangsa Israel dan Dia berjanji untuk selalu mendampingi dan menyertai bangsa Israel, demikian juga saat ini akan tetap menyertai dan mendampingi kita seperti seorang ibu yang tidak pernah meninggalkan anaknya dan tidak pernah melupakan anaknya. Tetapi seringkali seperti orang-orang Israel itu, seringkali saya dan Anda atau ada di antara kita yang merasa bahwa dia ditinggalkan oleh Allah dan dilupakan oleh Allah. Terkadang kita juga sering merasakan karena pengalaman-pengalaman yang mungkin pahit yang kita hadapi, kita lalu menganggap seakan Allah meninggalkan kita. Allah tidak mencintai kita, Allah tidak mengasihani kita. Dan kita mungkin juga mempertanyakan kebaikan dan kasih Allah untuk kita. Saudara, saya ingatkan, seperti yang terinspirasi dari bacaan pertama hari ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita, seperti seorang ibu tidak pernah meninggalkan dan melupakan anaknya. Andai kata ada ibu yang melupakan anaknya, Allah tidaklah demikian. Ini menjadi kekuatan kita menghadapi hari-hari hidup kita yang terkadang sulit dan penuh tantangan. Ingat ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun terkadang kita merasa Allah melupakan dan meninggalkan kita, Allah tidak mengasihi dan mencintai kita. Hanya karena pengalaman-pengalaman pahit yang mungkin kita hadapi. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, polemik antara Yesus dengan orang-orang Yahudi makin tajam. Orang-orang Yahudi begitu jengkelnya dengan Yesus
dan berusaha untuk membunuh Yesus. Hanya karena menurut bacaan Injil hari ini, hanya karena Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Dan karena itu mereka memahami. Dengan berkata demikian, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Itu yang membuat mereka makin jengkel dan mendorong mereka untuk mau membunuh Yesus. Pertanyaannya, apakah memang keliru? Apakah memang salah kalau Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya? Saudari dan saudara yang terkasih, terkadang ketidaksanggupan orang Yahudi untuk menangkap apa yang dikatakan oleh Yesus, untuk memahami siapakah Yesus, itu terkadang menjadi alasan bagi mereka untuk membenci dan menolak Yesus. Padahalnya, kalau kita omong tentang kesalahan tidak pada Yesus. Kesalahan terletak pada ketidakmampuan mereka untuk menangkap dan untuk memahami siapakah Yesus itu. Ketidakmampuan itulah yang akhirnya membuat mereka jengkel dengan Yesus. Saudari dan saudara terkasih, ketidakmampuan untuk menangkap siapa itu Yesus yang sesungguhnya juga terjadi dulu pada bangsa Yahudi dan saat ini pada banyak orang yang sampai saat ini tidak bisa menerima Yesus kalau Yesus adalah Tuhan. Kesalahan tidak terletak pada Yesus, tetapi pada ketidakmampuan manusia untuk bisa menerima bahwa Yesus itu memang adalah Allah yang menjadi manusia. Maka terkadang kita mendengar ada orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia yang dituhankan oleh orang Kristen. Padahalnya tidak. Orang Kristen tidak pernah mentuhankan Yesus. Orang Kristen menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan karena Yesus sendiri mengatakan hal itu. Ketika Yesus seperti dalam bacaan Injil hari ini berbicara tentang Bapa, apa yang dia ajarkan, apa yang dia kerjakan, semua itu dia lakukan karena dia melihat dari Bapanya. Siapa itu Bapa? Allah itu sendiri. Bahkan Bapa yang adalah Allahnya itu memberikan kepadanya kuasa untuk menghakimi dunia, manusia dan dunia. Yesus diberi kuasa oleh Allah Bapa untuk menghakimi saya dan Anda. Nah, kalau kuasa yang seperti itu diberikan kepada Yesus, maka Yesus tidak sekedar sebuah orang manusia. Dia adalah juga Allah. Mengapa? Karena penghakiman atas seluruh alam semesta, termasuk saya dan Anda, itu adalah hak dan kewenangan yang mutlak dari Allah sendiri. Maka kalau Yesus diberi kewenangan itu, apa kesimpulannya? Yesus adalah Allah dan Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, itu poin pertama. Poin yang kedua, Yesus sebagai anak, dia diutus oleh Bapa untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Karena itu benarlah kesaksian Yesus dalam bacaan Injil hari ini, bahwa dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh yang mengutusnya. Dia hanya mengerjakan apa yang dia lihat dari dia yang mengutusnya. Dia tidak bisa buat lain kecuali itu. Apa relevansinya untuk kita? Semua orang yang percaya diutus pergi mewartakan kabar gembira. Dan kata lain,
ketika saya dan Anda, kita semua menyadari bahwa kita adalah utusan Allah, maka yang kita wartakan tidak lain tidak bukan adalah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Sebagai utusan, yang kita kerjakan tidak lain tidak bukan adalah yang diperlihatkan kepada kita, yang dikatakan kepada kita, atau yang dalam iman kita lihat itu yang dikerjakan oleh yang mengutus kita. Kita tidak bisa berbuat lain kecuali melakukan apa yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh yang mengutus kita. Apa yang Allah lakukan, apa yang Yesus lakukan, itulah yang harus kita lakukan sebagai utusannya. Saudari dan saudara terkasih, karena itu misi kita di dunia ini tidak lain tidak bukan untuk melakukan apa yang kita mau sendiri, apa yang menjadi pikiran kita, tidak sama sekali. Tetapi apa yang dikehendaki oleh yang mengutus kita. Dalam pemahaman yang lebih luas, kita sebagai manusia, sebagai orang yang percaya, ada kaum religius, ada tarekat-tarekat tertentu. Tarekat-tarekat tertentu berada di dunia melaksanakan misi Allah, misi gereja, yang kemudian secara konkret diungkapkan dalam misi tarekatnya. Maka bagi seorang anggota religius, kemana saja dia pergi, di mana saja dia berada, dia hanya melakukan apa yang menjadi misi Allah, misi gereja yang dituangkan dalam misi kongregasinya, misi tarekatnya. Dia tidak bisa buat lain kecuali melaksanakan apa yang dikatakan dalam konstitusi tarekat atau kongregasinya. Maka janganlah menjadi biarawan atau misionaris atau imam atau suster yang kreatif dalam tanda petik mau melakukan dalam karya pelayanannya apa yang dimauinya sendiri, apa yang dikehendakinya sendiri, apa yang dipikirkannya sendiri. Tidak. Anda dan saya sebagai anggota religius tarekat tertentu misalnya hanya melakukan apa yang digariskan oleh Allah melalui gereja dan yang dituangkan secara konkret dalam kongregasi tarekat kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga Tuhan yang telah memanggil kita dan mengutus kita untuk pergi mewartakan kegembiraan, sukacita, kita menjadi utusan yang baik ketika yang kita lakukan, yang kita kerjakan hanya berdasarkan apa yang kita terima dari Allah melalui gerejanya dan melalui kongregasi atau tarekat di mana kita berada. Mari kita menjadi utusan yang baik, sama seperti Yesus hanya melakukan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dari Bapanya. Tuhan memberkati.